Bagaimana memberantas korupsi? Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu korupsi. Nah, korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan dan melanggar Pancasila. Nah, kemungkinan besar orang mengetahui bahwa korupsi itu dilakukan hanya oleh pejabat-pejabat negara dan contohnya seperti memakan uang rakyat. Tentunya kita sering menemukan tindakan atau aksi korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan bahkan diri kita sendiri pasti pernah melakukannya tanpa kita sadari. Jadi korupsi di Indonesia itu sangat besar, mulai dari atas sampai akarnya pasti ada korupsi. Jadi, mari mengenal korupsi di dunia perkuliahan. Contohnya yang pertama adalah datang terlambat, lalu titip absen, plagiasi, penyalahgunaan dana beasiswa, menyontek, menggunakan uang untuk kepentingan pribadi atau cara dan adapun cara pencegahan yaitu pertama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua memberikan edukasi anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, pendidikan karakter mahasiswa. Nah, jadi, tahukah kawan bahwa ada metode yang dapat membantu dalam menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi? Nah, yang metodenya itu ada beberapa. Yang pertama SMART, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Nah, spesifik pentingnya menetapkan target yang detail, spesifik dan tidak ambigu. Jadi hindari menggunakan target yang terlalu biasa, luas, dan multi tafsir. Jadi yang kedua itu measurable, kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target. Nah, yang ketiga itu attainable, itu target harus realistis dan bisa diraih. Pastikan target dapat mendongkrak kinerja dan tidak terlalu sulit sehingga terasa mustahil dicapai. Yang keempat itu relevan, atau menekankan memilih target yang tepat dan rencana aksi pemberantasan korupsi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan target lainnya. Yang terakhir ada timely, itu menekankan pentingnya menetapkan target dengan kerangka waktu dan memberikan tenggat waktu pencapaian. Namun dari 5 metode tersebut perlunya perluasan aksi yang dilakukan oleh negara untuk mencegah korupsi. Seperti di negara Tiongkok dapat kita contoh atau kita pahami yang melakukan tur keliling ke penjara korupsi, yaitu di mana para peserta tur dipertemukan secara langsung terhadap pelaku korupsi tersebut, yang bertujuan agar membuat efek takut atau jerah terhadap peserta tur untuk melakukan tindakan tersebut akan berpikir 2 kali gitu. Lalu mengapa di Indonesia tidak kita terapkan saja seperti tindakan tersebut? Tentunya kita harus mencobanya, ya kan? Nah, yang terakhir adalah tindakan yang dilakukan negara adalah tidak memberantas korupsi tetapi menegakkan hukum. Maksudnya adalah agar semua jenis kejahatan itu diproses dengan hukum, memberikan kepastian terhadap akan keadilan yang ada. Dengan tegaknya hukum tersebut, tentu terhadap kejahatan-kejahatan yang lain, maka bukan hanya korupsi saja yang akan hilang, melainkan kejahatan yang lain juga pasti akan lenyap juga. Jadi, sahabat-sahabat semuanya diharapkan agar dapat menghindari atau bahkan kita itu jangan sampai terlibat terhadap pelaku korupsi. Korupsi bukan hanya untuk merugikan orang lain, juga dapat memberikan efek samping baik dalam diri kita sendiri, orang terdekat, bahkan orang banyak tentunya. Kita jangan sampai memberikan mudarat yang jelek terhadap sesama manusia. Terima kasih.